Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini sebelum kita berangkat ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan secara komunal, saya mengajak kita semuanya untuk sejenak kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Melalui program podcast Makanan Rohani pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Dan untuk mengawali program ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi ini kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu itu kami perlukan di dalam kehidupan kami sebagai sebuah nutrisi rohani, makanan rohani bagi pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Yesus berfirmanlah ya Allah, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab Roma pasal 8. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayat 35 sampai ayat 39. Kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39. Kita akan melanjutkan renungan kita secara sistematis yang bertemakan tema besar kemenangan di dalam Kristus. Kita baca ayat 35 sampai ayat 39, menuliskan demikian: siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menang atas ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar ya bahwa kemenangan di dalam Kristus yang sudah diberikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Yang pertama itu adalah kemenangan atas kelemahan kita, kemenangan atas penyakit kita, baik penyakit rohani yaitu dosa maupun penyakit jasmani, baik itu penyakit yang berat ataupun tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemenangan di dalam Kristus adalah kemenangan atas keterbatasan, keterbatasan di dalam memahami rencana Allah, keterbatasan di dalam berdoa yang benar. Dan yang ketiga, kita sudah belajar hari kemarin Bapak Ibu yang terkasih bahwa kemenangan di dalam Kristus adalah kemenangan atas dakwaan, kemenangan atas tuduhan yang diberikan oleh iblis kepada kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus itu sudah menjadi pembela kita, menjadi pengacara kita. Ketika iblis menuduhkan masa lalu kita, ketika iblis mendakwa kita akan masa lalu kita, maka Yesus menjadi pembela kita, sebab memang Dia yang sudah menebus setiap dosa kita di
kayu salib. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar yang terakhir bahwa kemenangan di dalam Kristus itu adalah kemenangan atas ketakutan. Firman Tuhan dengan sangat jelas menuliskan di dalam ayat 35 sebuah pertanyaan yang memberikan sebuah keyakinan kepada orang-orang yang percaya yang ada di Roma pada saat itu, dan juga setiap kita orang-orang yang percaya yang hidup pada hari ini, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, ataupun pedangkah? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, Paulus menjawab di dalam ayat 37 bahwa dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas atau yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang diterkasih, kalau ada firman Tuhan seperti ini yang tertulis, maka yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini bagi setiap kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Siapa yang kita takutkan dalam hidup ini? Bahkan di dalam ayat 31 dituliskan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah berserta kita, jika Allah ada di samping kita, maka siapa yang dapat kita takuti dalam hidup ini? Saya ingin berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa jangan biarkan ketakutanmu itu membunuh imanmu. Banyak orang imannya mati oleh karena ketakutannya, karena tidak ada firman yang dia konsumsi dalam hidupnya. Hidupnya tidak ada pegangan. Nah, betapa pentingnya kita terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Hanya oleh firman Tuhan sajalah kita kuat. Amin. Hanya oleh firman Tuhan sajalah iman kita bertumbuh. Dan bahkan hanya melalui firman Tuhan sajalah kita dapat mengetahui atau mengenal jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tanggalkan ketakutanmu. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Ingat, ada janji Tuhan. Kalau Dia beserta kita, kalau Dia ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat membahayakan kita. Amin. Tuhan akan meluputkanmu dari segala mara bahaya dengan caranya yang dahsyat dan ajaib, asalkan engkau tinggal di dalam Kristus. Amin. Asalkan engkau bertumbuh di dalam Kristus, asalkan firman-Nya tinggal di dalam engkau, dan engkau tinggal di dalam firman-Nya. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Percayalah bahwa tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi, permukaan bumi ini, yang dapat menyamai kuasa Tuhan. Dia adalah Allah yang maha eksistensi Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha hadir. Segala yang ada di muka bumi ini, itu semuanya berasal darinya. Dan segala kuasa yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang dapat menyamainya. Jikalau Allah bersamamu, jikalau Allah menyertaimu, maka amanlah jalan kehidupanmu. Tidak perlu engkau khawatir dengan segala bentuk niat orang jahat, dengan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan, dengan segala bentuk apapun juga yang di luar nalarmu yang tidak engkau ketahui. Karena Allah bersertamu, karena engkau
tinggal di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.